Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang patut disimak untuk pelajaran di hidup kita. Petaka tambang emas berdarah dikisahkan kembali oleh Bang Beben, dan fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya, petaka tambang emas berdarah. Aku terpaksa jadi penambang emas liar. Kehidupanku keras yang tak pernah kuinginkan sebelumnya. Jujur, setelah lulus SMA 2 tahun lalu sebenarnya aku ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Aku iri dengan Jali, anak Haji Dullah, si juragan sembako. Padahal si Jali ini terkenal bandel dan suka bolos waktu sekolah dulu. Tapi karena terlahir dari orang kaya, tentu saja nasib si Jali jauh lebih beruntung. Dengan duit orang tuanya yang berkarung-karung, Jali bisa menyandang status mahasiswa di salah satu universitas di Pulau Jawa sana. Aku juga kesal dengan si Mila, gadis genit berotak kosong itu dengan gampangnya memakai jas alma mater salah satu perguruan tinggi di kota. Sewaktu sekolah dulu, Mila ini hanya sibuk dengan pupur dan gincu. Ketika ditanya oleh guru bahasa Inggris, jawabannya hanya yes and no. Tapi lagi-lagi karena punya duit, otak kosong bukanlah penghalang bagi orang seperti Mila, anak salah satu pejabat di kabupatenku. Sedangkan aku hanya bisa pasrah menyandang status sebagai orang miskin. Apesnya, udah miskin tetap aja tidak pernah dapat BLT dari kelurahan. Aku juga sudah malas mengurus tetek bengek administrasi yang ribet. Selalu saja kurang berkas, entah apa alasannya. Yang ku tahu, BLT dan sebagainya hanya dibagikan bagi keluarga lurah, keluarga pegawai kelurahan, juga keluarga Pak RT, dan kawan-kawannya yang tidak layak disebut miskin. Lalu orang miskin sepertiku ini hanya bisa memaki dalam hati, pasrah dengan keadaan, dan menjalani pahitnya kemiskinan. Ngadu pada camat, dicuekin. Ngadu pada bupati, tetap dicuekin. Ngadu pada Tuhan, tetap dicuekin. Ya mungkin belum kali ya. Mau gimana lagi? Terkutuknya kemiskinan sepertinya belum mau lepas dari kehidupanku. Sebenarnya kehidupanku pernah sedikit nyaman sewaktu Abah masih hidup. Walau tidak pernah berlebihan duit, setidaknya aku dan ibu tidak pernah makan pakai garam. Tidak juga hanya makan daun singkong rebus selama berhari-hari. Walau setahun sekali, dulu aku juga bisa pakai baju baru sewaktu lebaran. Kemudian Abah meninggal akibat tenggelam di Sungai Barito. Jasadnya ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang sulit dikenali. Sungguh aneh, karena Abah orang yang jago berenang. Yang kuingat, waktu itu selepas Isya, Abah pamit pergi ke Lanting, rumah apung yang ada di pinggiran Sungai Barito. Kata Abah, beliau ingin bertemu dengan kawannya untuk membahas lokasi penambangan emas berikutnya. Namun ketika lewat tengah malam, Abah tak juga kunjung balik. Hingga tersiar kabar keesokan paginya, Abah terjatuh dan tenggelam di sungai. Kata kawan-kawannya, malam itu Abah datang ke Lanting sebenarnya bukan untuk membahas lokasi penambangan, tapi untuk pesta miras. Memang, beberapa hari sebelumnya, usaha Abah dan kawan-kawannya sebagai penambang emas liar dapat hasil yang lumayan. Sudah rahasia umum juga, orang-orang susah itu kalau dapat duit agak lebih sedikit nggak jauh-jauh dari miras. Karena dalam kondisi mabuk, Abah yang berusaha pulang malah terpleset di titian batang kayu dan terseret arus Sungai Barito yang deras. 3 hari kemudian, jasad Abah ditemukan tersangkut di Lanting yang ada di bagian hilir sungai. Ibu tidak terima, sakit hati dan hampir gila. Walau bukan orang religius, menurut ibu, Abah bukanlah orang yang suka mabuk. Jangankan mabuk, melihat botol miras aja Abah tak suka. Waktu itu ibu menangis jadi-jadinya, meraung-raung bagai orang kesurupan melihat jasad Abah yang sudah membusuk. Selepas pemakaman Abah, berhari-hari ibu tidak makan,
tidak mandi dan tidak ganti pakaian. Tubuhnya bau, jorok, dan rambutnya cak-cakan. Kukunya pun semakin panjang dan menghitam karena tidak dipotong. Bila malam tiba, aku sering ketakutan sendiri di rumah melihat tingkah ibu. Sering aku terbangun tengah malam karena mendengar suara tangis menyayat hati. Dari balik kelambu, sambil menahan jerit aku memelototi punggung perempuan yang meratap di dapur. Rambut yang hitam, panjang dan terurai menyentuh lantai dengan pundak yang bergoyang akibat sesenggukan, membuat jantungku rasanya mau copot. Aku semakin gemetaran ketika perempuan itu tiba-tiba menoleh, menatap tajam ke arahku yang tengah berbaring di dalam kelambu. Memang rumah kami yang sempit ini tidak punya kamar, hanya sekat ruang tamu, lalu tempat tidur yang langsung lurus ke arah dapur, sehingga dari tempat tidur aku bisa melihat langsung ada perempuan yang tengah duduk di dekat kompor. "Hamid, kau belum tidur?" tanya perempuan itu tiba-tiba. Belum bu," jawabku terbata, antara kaget dan lega. Ternyata perempuan yang duduk di dapur tadi bukanlah kuntilanak nyasar, tapi ibu yang sedang berduka. "Tidur nak, besok kamu harus sekolah," kata ibu lagi pelan, sedih, perih, dan menyayat hati. Matanya sembab karena menangis. "Besok hari Minggu bu, sekolah libur," jawabku polos. Ibu terlihat kaget. Sepertinya tersadar sudah hampir 10 hari ia tak pernah mengurusku. Aku dibiarkan sendiri, mencari makan kesana kemari. Bila lapar, kadang aku mencuri buah jambu di kebun Haji Rashid. Bila apes, sumpah serapah mengiringi langkahku berlari, menghindari kejaran anak-anaknya yang membawa kayu. Seragam putih merahku pun sudah menguning, dekil, penuh daki dan bau. Sejak kepergian Abah, kesedihan ibu membuatnya tak lagi peduli padaku. Jangankan mengurusku yang masih duduk di kelas 5 SD, mengurus dirinya sendiri pun ibu sudah tak mampu. Untung saja ada Mang Anang, sahabat sekaligus bos almarhum Abah sewaktu bekerja sebagai penambang emas liar. Mas Anang inilah yang disebut anak buahnya Kapten, yang banyak membantu mengurus pemakaman Abah. Mang Anang juga yang kerap membantuku dan ibu setelah kematian Abah. Tak jarang Mang Anang mengantari kami beras, ikan asin, serta keperluan dapur lainnya. Tentu saja ia sisipkan sedikit uang untuk ibu dan uang jajanku. Apa yang dilakukan Mang Amang bukan hanya sekedar belas kasihan pada anak dan istri sahabatnya, tapi lebih rasa bersalah. Mengetahui kematian Abah, Mang Anang yang waktu itu ada di kota Banjarmasin untuk menjual emas, bergegas pulang hari itu juga. Mang Anang mengamuk habis-habisan. Anak buahnya yang mengajak almarhum Abah untuk pesta miras malam itu dimaki tanpa ampun. Penambangan emas yang dilakukan oleh kelompok Mang Anang pun dihentikan berbulan-bulan. Mang Anang menyesal, menyalahkan diri sendiri. Kata Mang Anang, mungkin saja Abah masih hidup kalau saja ia mengajaknya ke Banjarmasin. Tapi mau apa dikata, takdir tak bisa ditolak dan umur tidak berbau. "Terimalah Arbaya, tak perlu kau sungkan. Almarhum suamimu juga pasti melakukan hal yang sama untuk keluargaku. Kau juga tahu, aku dan almarhum sudah bagai saudara kandung. Kami hidup serantang seruntung sedari masih bujang." Tangan ibu bergetar dan matanya berkaca-kaca ketika pertama kali Mang Anang mengantarkan bantuan waktu itu. Ibu langsung bersujud dengan urayan air mata, mengucapkan beribu terima kasih pada Mang Anang. Memang sudah berhari-hari kami tidak pernah merasakan makanan manusia, hanya memakan daun singkong rebus yang tumbuh tak terurus di samping rumah. Derajat kami hanya satu tingkat di atas kambing. Bedanya, daun singkong rebus olahan ibu ditambah garam supaya ada rasanya. Dan sepertinya penyakit miskin kami juga menular pada kebun singkong warisan almarhum Abah. Begitu dicabut, singkong-singkong itu tidak ada umbinya. Hanya ada kayu yang tidak bisa dimakan. Babi pun tak sudi memakannya. Apalagi kami yang masih berstatus manusia. Kembali ke Mang Anang. Bantuan yang diberikannya tentu saja tak bisa setiap saat. Hasil menambang emas tidak menentu. Bila hasil menambang emas cukup lumayan, maka Mang Anang mengantarkan bantuan padaku dan ibu. Bila hasilnya merugi, siap-siap saja gigit jari. Sejak kematian Abah, status keluarga kami yang tadinya hampir miskin secara resmi dinyatakan OMB,
orang miskin baru. Perlahan ibu sudah mulai normal, tidak jadi gila dan berhenti main kuntilanak-kuntilanakan. Aku juga sudah kembali diurus, dikasih makan, dicubit dan dipukul hingga menangis bila berbuat bandel. Jangan lama mandi di barito, nanti dimakan tambun, baru tahu rasa. Bak buk bak buk bak buk. Potongan rotan mendarat di pantatku yang tepos. Aku terseduh menahan sakit, meronta dan meraung berurai air mata. Kugosok-gosok pantat yang memar karena pukulan ibu. Tapi ia tak berhenti memukul. Ibu jahat, ibu jahat, teriakku dalam tangis. Aku mau Abah, aku mau Abah. Abah tak pernah jahat, Abah tak pernah memukul, Abah selalu sayang Hamid. Pukulan ibu berhenti. Rotan terlepas di tangannya. Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dipeluk dan diciumnya aku tanpa suara. Memang, biasanya aku lupa diri kalau sudah mandi di sungai. Saat malam, diam-diam rotan ibu kubuang ke sungai kecil dekat rumahku, Sungai Briwit, anak sungai Barito. Saat pagi, ibu kebingungan mencari rotannya. Katanya buat ngangkat jemuran. Ku jawab saja tak tahu. Waktu berlalu. Satu persatu harta peninggalan Abah sudah terjual. Motor bututnya pun sudah dijual demi beras dan menutupi utang. Listrik dari PLN juga diputus karena tak sanggup dibayar. Bantuan dari Mang Anang pun tidak selalu lancar. Bagaimanapun juga Mang Anang juga punya keluarga yang harus dihidupi. Ibu kemudian mengambil upah sebagai tukang cuci di rumah Haji Rashid yang hasilnya tidak seberapa. Kadang ibu juga bantu-bantu memasak di rumah Haji Rashid. Aku paling suka bila ibu membantu memasak karena pulangnya bisa makan enak. Aku bisa merasakan patin, ayam, atau makanan enak lainnya. Tapi pekerjaan ibu sebagai tukang cuci di rumah Haji Rashid tidak bertahan lama. Status ibu yang jadi janda menjadi bahan gunjingan tetangga. Tukang gosipnya adalah Acil Asna, tukang gosip kelas wahid di Kelurahan Briwit. Beredar kabar, Haji Rashid berniat menjadikan ibuku sebagai istri kedua. Istri Haji Rashid mengamuk, mencaci dan menghina. Ibu dipecat dan digantikan orang lain. Penggantinya, siapa lagi kalau bukan Acil Asna? Hari terus bergulir, tapi nasib kami sebagai orang miskin belum juga berubah. Kadang makan, kadang puasa berhari-hari. Para pedagang pun tidak mau lagi mengutangi ibu, sedangkan hutang terdahulu belum juga terbayar. Agar tetap bisa makan, ibu kerja apa saja yang penting halal. Kadang bantu orang jualan di pasar, kadang terima jasa jadi tukang cuci pakaian orang-orang kaya. Aku juga tidak berdiam diri. Sepulang sekolah aku langsung ganti baju, lalu pergi ke dermaga, jadi buruh angkut pelabuhan. Aku juga terima jasa membersihkan rumput atau kebun milik siapa saja. Kehidupanku dan ibu agak sedikit hampir membaik sewaktu aku duduk di kelas 2 SMP. Itu adalah kali pertama aku bekerja sebagai penambang emas liar. Sungguh ironis, ternyata aku mewarisi profesi ayahku yang juga diwarisinya dari kakek. Tentu saja aku ikut kelompok Mang Anang, bos sekaligus sahabat Abah, dan aku juga tidak lagi memanggilnya Mang Anang, tapi Kapten Anang. Entah kenapa dia dipanggil Kapten, aku hanya ikut-ikutan saja dengan pekerja lainnya. Badanku rasanya saat ini remuk, sakit luar dalam hingga ke tulang. 2 minggu di tengah hutan belantara rasanya bagai neraka. Badan menghitam, kulit semakin dekil dan rambut acak-acakan. Sungguh pekerjaan yang tak layak bagi remaja 13 tahun. Sabar, Mit. Sekarang kau miskin, tapi nanti aku yakin kau akan jadi orang kaya. Jarang ada anak seusiamu yang mau bekerja seperti ini. Hibur Kapten Anang yang melihatku merenung di balik pondok waktu itu. Kau dari kecil sudah terbiasa berusaha keras. Nanti saat kau dewasa, kau akan menuai hasilnya. Lanjut Kapten Anang. Aku hanya diam saja, tidak mengiyakan, tidak pula membantah. Yang ku tahu Kapten Anang dan almarhum Abah sudah dari kecil kerja keras banting tulang. Namun setelah dewasa, nasib mereka tak juga berubah, tetap berkutat dengan kemiskinan. Melihatku yang hanya diam saja, Kapten Anang kembali mengeluarkan nasihatnya. Yang penting, begitu terima hasil harus kau tabung. Jangan kau habiskan seperti orang-orang susah itu. Kapten Anang menunjuk rekan kerjaku yang lain yang tengah sibuk main gaplek di bawah pohon besar
dekat tumbukan mesin penyedot pasir. Kau lihat mereka, begitu terima pembagian hasil kerja, duitnya habis untuk mabok-mabokan, habis di meja judi, atau main perempuan di kota. Sudah miskin, cara berpikirnya juga miskin, makanya tak pernah lepas dari kemiskinan. Kali ini aku setuju. Aku mengangguk dan mengiyakan nasihat Kapten Anang. Ia lalu tersenyum dan membelai rambutku, layaknya belayan seorang ayah pada anak. Ingat Hamid, meski sudah tak ada harapan lagi, kau harus tetap tegak berdiri. Siap Kapten, ucapku sambil berdiri lalu memberi hormat pada Kapten Anang. Melihat ulahku, ia hanya tertawa lalu menepuk-nepuk punggungku. Setelah 2 minggu menambang emas di hutan, segala derita langsung terbayar saat pembagian hasil. Segera saja aku serahkan uang itu pada ibu. 4 juta rupiah. Uang yang sangat banyak bagi kami, bahkan teramat banyak bagi remaja kampung sepertiku. Mata ibu berkaca-kaca, dipeluk, dibelai, dan diciumnya diriku tanpa henti. Kau sudah dewasa nak, kaulah kepala keluarga kita, Abdul Hamid, anakku yang bauntung batua. Peluk ibu berurai air mata. Bu, ketekmu bau, seruku menahan muntah sambil menghindari pelukan ibu. Mengusap air mata, ibu hanya tertawa mendengar celetukanku. Beliau lantas bergegas ke kamar mandi, membersihkan badan, berganti baju dan memakai minyak wangi murahan. Ibu harus bahagia, kataku dalam hati. Sejak kehilangan Abah, ibu semakin kurus, matanya cekung, rambutnya jarang disisir, dan kulit putih mulusnya menjadi dekil. Baju daster ibu juga penuh tambalan. Sebenarnya lebih layak dijadikan lap kaki daripada disebut pakaian. Ibu juga tak mau menikah lagi. Katanya takut suami barunya tak menerima kehadiranku. Selama ini, ibu sudah berjuang keras membesarkan dan menghidupiku. Sekarang saatnya aku membalas kebaikan ibu. Di sisi lain, malam itu kami makan enak. Ibu memasak patin bumbu kuning, kulit cembedak goreng, daun singkong goreng bau pet, dan sambal tempuyak. Wah, sudah bertahun-tahun kami tak pernah makan enak semenjak kematian Abah. Utang di warung pun dicicil, sisanya ibu simpan. Waktu terus berlalu, aku beranjak semakin besar. Badanku semakin hitam akibat terbakar matahari. Tubuhku juga berotot akibat bekerja keras. Bila libur semester, aku ikut Kapten Anang menambang emas. Selain itu, aku kerja apa saja. Kadang, aku jadi tukang untuk membangun gedung sarang burung walet. Di lain waktu, aku juga ikut orang menebang pohon di hutan untuk dijadikan papan dan bahan bangunan. Hasil kerjaku hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah kami tetap reot, hanya ditambal sana-sini seadanya. Utang di warung juga masih gali lubang tutup lubang. Ternyata modal kerja keras juga tidak cukup untuk lepas dari kemiskinan. Di sisi lain, polisi juga semakin gencar melakukan razia. Penambang emas seperti kami banyak yang ditangkap. Alasannya merusak lingkungan, ilegal, dan tak berizin. Sungguh ironis. Padahal kami hanya ingin mencari makan di tanah sendiri. Kami bukan pencuri, bukan perampok, bukan pula maling. Sedangkan perusahaan tambang dari luar semakin banyak yang berdiri. Padahal hasilnya pun tak pernah kami nikmati. Jalan kabupaten masih banyak yang rusak. Listrik pun masih belum sepenuhnya kami nikmati. Kapten Anang pun berhenti total memberi bantuan. Karena pekerjaan sebagai penambang emas semakin sulit. Lagian, aku juga malu bila terus-menerus dibantu. Aku sudah bisa menghidupi ibu, tapi kalau ada urusan mendesak, Kapten Anang adalah orang pertama yang membantu kami. Sebagai remaja, aku juga jatuh cinta. Beruntung cintaku bersambut. Selepas SMA, aku menikah dengan Raudhoh, gadis dari desa seberang sungai. Adalah hal lumrah bagi orang di daerahku menikah muda. Lagian orang miskin seperti kami juga tidak bisa sekolah lebih tinggi lagi. Karena sama-sama berasal dari keluarga miskin, maka urusan pernikahanku tidak terlalu ribet. Kapten Anang adalah orang yang paling banyak membantu agar pernikahanku lancar. Setelah menikah, istriku boyong ke gubuk kami yang reot. Tentu saja sudah diperbaiki. Kebun singkong di samping sudah dibabat habis, dibantu Kapten Anang dan penambang lainnya.
rumahku dibuat lebih luas. Aku dan istri punya kamar sendiri, sehingga tak perlu malu pada ibu bila ingin mengeong seperti kucing. Dan yang namanya orang miskin, menikah dengan orang miskin ya tentu saja melahirkan generasi miskin berikutnya. Tapi jangan gitulah, harus lebih baik ya kan? Setahun setelah menikah, putri pertamaku lahir. Keinginanku untuk bertahan hidup semakin tinggi, semangat untuk tetap tersadar semakin kuat. Meski tubuh terluka, melemah, dan kehabisan tenaga di tengah belantara, aku harus tetap hidup. Aku harus bisa bertahan demi anak, istri, dan ibu di rumah. Aku harus tetap hidup demi 3 orang yang sudah tak sabar menanti kepulanganku di rumah. Aku harus selamat apapun yang terjadi. Aku harus bisa lepas dari buruan makhluk itu. Makhluk yang telah menghabisi dan menyeret satu persatu rekan kerjaku ke dalam sungai. Sementara itu, di sisi lain, beberapa hari lalu, malam itu kami melaju kencang menyusuri Sungai Barito menuju arah hulu dengan 3 buah kelotok. Di malam buta, bising knalpot segera menderu-deru, bersaut-sautan dengan suara binatang malam yang mengawasi kami dari balik hutan angker yang tumbuh lebat di kiri kanan sungai. Kami memang sengaja bergerak saat langit telah gelap, menghindari serangan polisi air yang semakin ganas menangkapi para penambang emas liar dalam beberapa bulan terakhir. Hanyalah orang gila, putus asa dan ingin bunuh diri saja yang berani melintasi Sungai Barito di malam hari. Apalagi di musim kemarau sekarang ini. Batu-batu sungai yang tajam bisa muncul tiba-tiba dan merobek badan perahu, speedboat, dan bahkan kelotok. Bila terjatuh di sungai, orang paling pandai berenang sekalipun takkan lepas dari sergapan buaya, ikan tapah, atau ular raksasa. Belum lagi cerita tentang hantu banyu yang kerap membuat pusaran air agar perahu tenggelam. Membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dan memang, musim kemarau adalah saat paling baik untuk menambang emas di bantaran sungai. Pasir-pasir sungai yang berisi butiran emas akan jauh lebih mudah digapai dibandingkan saat musim air dalam. Di hulu sana, hanya bermodal dulang saja penduduk kampung bisa mendapatkan emas 1 gram dalam sehari. Wow. Apalagi kami yang menggunakan mesin, tentu saja hasilnya lebih besar. Kelompok kami berjumlah 10 orang, dipimpin Kapten Anang. Kapten Anang ini sudah lebih dari 20 tahun bekerja sebagai penambang emas liar. Kemampuannya dalam membaca jalur emas di bantaran sungai sangat kami andalkan. Kapten Anang berada di kelotok tengah bersamaku dan seorang lagi yang bernama Dayat. Dayat ini usianya hanya selisih 2 tahun di atasku dan sudah punya 2 anak, berkacamata, ceking, selalu pakai baju hem. Selain Dayat juga ada Mang Muhsin, si juru mudi. Kelotok paling depan ada 3 orang dan paling belakang juga ada 3 orang. Selain membawa mesin penyedot, pipa paralon serta alat tambang lainnya, kami juga membawa bekal untuk 10 hari ke depan. 3 buah kelotok terus beriringan, kadang melaju dan kadang melambat menyesuaikan alur sungai. Baru saja mau terlelap di dalam badan kelotok, tiba-tiba Dayat mengguncang badanku. Napasnya memburu dan wajahnya pucat. Kacamata di hidungnya yang pesek melorot menyentuh bibir. Mit, Hamid, bangun, ada bahaya. Tiba-tiba saja ngantukku hilang begitu mendengar bahaya. Aku segera meraih mandau yang ada di samping. Kulihat wajah Dayat tegang dan matanya melotot dengan tubuh gemetaran. Bahaya? Di mana? Ular, ucap Dayat menunjuk ke badan sungai. Aku segera melihat ke arah sorotan cahaya senter Dayat. Benar saja, seekor ular berwarna hitam tengah menyeberangi sungai. Cukup besar, mungkin panjangnya sekitar 3 meter. Cuman ular nyebrang sungai, bahaya apanya? Kataku kesal. Tapi Mit, ular itu nyebrang dari sisi kanan. Kamu tahu kan artinya? Kau ini terlalu percaya tahayul, seruku sambil terus melirik ular yang tampak timbul tenggelam di seret arus. Memang sudah jadi kepercayaan orang di daerahku, apabila ada ular menyeberang dari sisi kanan saat melakukan perjalanan, baik darat maupun sungai, adalah pertanda buruk. Sebaliknya, bila dari sisi kiri adalah pertanda baik.
Hamid, ada baiknya kita ikuti petua orang tua zaman dulu. Sebaiknya kau bangunkan Kapten dan minta putar balik saja, desak Dayat dengan penuh kecemasan. Kau ini ada-ada saja. Sudah sana, kembali berjaga di haluan. Nanti gantian. Ada apa ribut-ribut? Hah? Suara berat Kapten Anang dari arah belakang mengagetkan kami. Perdebatan kecilku dengan Dayat berhenti seketika. Anu Kapten, ada ular menyeberang dari arah kanan. Pertanda buruk. Sebaiknya kita putar balik saja. Serocos Dayat bersemangat. Kau ini ada-ada saja. Sudah anak dua masih percaya tahayul. Kapten Anang mengherdik dan matanya melotot. Dayat tampak kecewa, lalu merangkak hati-hati ke arah haluan tempatnya berjaga. Di balik kemudi, Mang Muksin terlihat tertawa melihat tingkah Dayat yang ketakutan. Diputarnya setir kemudi ke kiri dan ke kanan sehingga klotok pun bergoyang. Duh, aduh, seru Dayat kesakitan. Ia kemudian menoleh ke belakang dan mengepalkan tinju ke arah Mang Muksin. Aduh, Mang Muksin tertawa semakin kencang, sehingga aku dan Kapten pun ikutan tertawa. Di haluan, Dayat terlihat kesal dan menggerutu tidak jelas. Suara tawa kami segera terhenti ketika klotok paling depan bergerak melambat. Di atas atap, disorot lampu klotok yang diarahkan Mang Muksin. Mang Muksin terlihat menyelang-nyelangkan tangan ke udara. Mang Muksin pun memelankan laju klotok dan merapat ke klotok depan. Mungkin kerusakan mesin, kata Kapten Anang dan bergegas ke haluan. Aku pun segera menyusul di belakang. Ada apa? Tanya Kapten Anang. Ada mayat Kapten, balas Mang Mursid. Mayat? Tanpa menunggu jawaban, Kapten Anang segera melompat dari haluan ke atap klotok depan. Aku dan Dayat juga langsung menyusul, sementara Mang Muksin berusaha mensejajarkan klotok. Tidak berapa lama, klotok paling belakang juga sudah merapat. Malam itu, kami semua geger dengan penemuan mayat berbentuk tidak karuan yang mengambang di tengah sungai. Kami tak ada yang berani untuk mengangkatnya ke dalam klotok. Dengan masing-masing senter di tangan, kami menyorot mayat yang terombang-ambing diterpa gelombang dalam posisi tengkurap. Jasadnya penuh lendir seperti ingus, mungkin karena terlalu lama di dalam sungai. Baunya sangat busuk menusuk ke hidung. Sepertinya sudah mati berhari-hari. Aku saja sampai muntah berkali-kali karena tak kuat. Begitu pula Dayat dan lainnya. Di antara kami hanya Kapten Anang yang terlihat paling tenang. Aneh kali bentuk ini mayat, Kapten. Coba kau tengok, ujar Silai, orang Batak yang sudah lama berdiam di kampung kami. Aku tak tahu nama aslinya, karena ia kerap memanggil orang dengan sebutan Lai. Maka orang kampungku pun memanggilnya Lai. Aneh bagaimana? Tanya Kapten mengernyitkan dahi. Kerah baju ia gunakan untuk menutup hidung. Badannya remuk macam tak punya tulang, sahut Silai. Kau sendiri punya tulang gak? Tanya Kapten lagi. Tulangku kutinggal di Sumatera. Opungku juga kutinggal. Opung Doli dan Opung Boru. Repotlah aku kalau mereka juga ikut. Tak sanggup ku kasih makan. Hahaha. Silai terbahak dan kami semua terbahak. Hanya Dayat yang tampak gelisah. Gelak tawa kami berubah jadi muntah begitu bau busuk kembali menyengat hidung. Setelah keadaan mulai tenang, Silai mencoba mengangkat bagian kaki mayat dengan dayung. Tengoklah Kapten, kakinya remuk macam habis keluar dari penggilingan padi. Tulang badannya juga hancur macam ditumbuk lesung. Kapten terdiam, berjongkok di sisi klotok dan memperhatikan mayat itu baik-baik. Iya, mayat ini memang aneh. Bukan mayat orang tenggelam seperti biasanya, ucap Kapten dengan suara datar. Kalau dilihat dari pakaian, sepertinya mayat orang perusahaan. Tidak ada orang kampung dengan pakaian seragam seperti itu. Sepatunya juga sepatu safety, timbalku. Kapten mengangguk tanda setuju. Kapten, ular tadi adalah pertanda. Sebaiknya kita putar balik saja, Kapten. Sepertinya ada hal buruk yang bakal menimpa kita. Cemas, Dayat terlihat khawatir. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetaran. Kacamatanya kembali hampir lepas. Berdiri, Kapten Anang tampak tak senang dengan ucapan Dayat. Ia melotot dan menatap mata Dayat dalam-dalam, membuat nyali Dayat semakin ciut. Kalau kau mau pulang, pulang saja sendiri. Silakan berenang. Kapten Anang mulai gusar. Tahukah kau, sudah berpuluh juta modalku habis.
untuk penambangan kali ini. Enak saja kau minta pulang, hah? Dayat tertunduk, badannya meringkuk dalam sarung kumal yang ia kenakan. Kapten, gimana ini mayat? Seloroh Lai, kita angkatkah? Masukkan dalam kelotok, tak tega aku melihatnya. Sudah biarkan saja hanyut terbawa arus. Nanti orang di hilir yang mengurusnya. Kita lanjutkan perjalanan sebelum kena razia pol air. Tanpa membantah kami langsung melaksanakan perintah kapten. Kami kembali ke kelotok masing-masing. Kelotok yang tadinya rapat dan saling bertaut kembali berpisah. Namun, baru saja menyalakan mesin, pegikan suara Dayat membuat kami terkejut. Kapten, di sana ada mayat lagi. Dayat berteriak dari arah haluan. Bersambung. Tragedi apa yang akan menimpa mereka? Apakah benar Dayat merasakan pertanda yang kurang baik? Cari tahu di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.